Perkenalkan, nama saya Bagus Manitya dengan NIM 230555101. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul tentang kerangka kerja inovatif untuk meteorologi imersif atau Innovative Framework for Immersive Meteorology yang dibuat oleh Kanepa Talamas dan rekan-rekannya pada tahun 2017. Kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, di sini dijelaskan bahwa meteorologi merupakan bagian penting dalam proses manufaktur karena digunakan untuk memastikan kualitas atau ketelitian dari suatu produk. Nah, namun proses inspeksi ini saat ini masih belum cukup kompleks karena membutuhkan alat ukur khusus dan operator yang memiliki pengalaman serta keterampilan. Nah, selain itu juga penyampaian informasi dari pengukuran terkadang sulit dipahami sehingga dapat meningkatkan risiko kesalahan saat kerja. Nah, seiring bertambahnya teknologi industri, augmented reality atau AR mulai banyak digunakan karena mampu menampilkan informasi digital secara langsung pada lingkungan kerja yang nyata. Nah, teknologi ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan memudahkan operator dalam memahami industri kerja. Nah, AR juga membantu proses inspeksi dan assembly menjadi lebih efektif, cepat, dan mudah dipahami. Oke, next. Nah, di sini dijelaskan bahwa meteorologi menjadi sangat penting seperti yang sudah dijelaskan tadi karena setiap komponen yang memiliki ukuran dan kualitas yang harus sesuai dengan standar. Nah, di sisi lain perkembangan teknologi augmented reality atau AR mulai memberikan peluang pada sudut baru di dunia industri. AR ini mampu menampilkan informasi digital secara langsung pada lingkungan kerja nyata sehingga proses kerja menjadi lebih interaktif dan dapat mudah dipahami. Nah, berdasarkan kondisi ini, penelitian pada presentasi ini memperkenalkan konsep immersive meteorologi, yaitu integrasi antara teknologi AR dan sistem meteorologi untuk membantu proses inspeksi, assembly, dan validasi komponen industri secara lebih efektif. Nah, pada bagian tinjauan pustaka ini, peneliti membahas berbagai peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan AR atau augmented reality dan meteorologi pada dunia industri. Nah, beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa AR ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan operator, dan mempercepat proses assembly-nya. Namun, terkadang masih terdapat beberapa keterbatasan seperti sistem AR yang belum terintegrasi dengan penuh pada sistem meteorologi dan masihnya ada terbatas pada instruksi kerja. Nah, oleh karena itu, peneliti mencoba mengembangkan konsep immersive meteorologi sebagai solusi yang lebih interaktif dan lebih efektif. Nah, pada gambar satu ini ditunjukkan pengaturan sistem AR yang berbasis perangkat genggam seperti tablet. Nah, di sistem ini ada kamera tablet yang digunakan untuk merekam lingkungan nyata atau objek yang ada di depan pengguna. Kemudian terdapat marker khusus yang berfungsi sebagai sistem tracking untuk membantu perangkat mengenali posisi dan orientasi dari suatu objek. Nah, data dari kamera pada sistem ini di tracking selanjutnya diproses oleh GPU yang berada pada tablet. Nah, GPU ini berfungsi untuk mengolah gambar nyata dan menggabungkan dengan objek virtual atau informasi digital yang ingin ditampilkan. Nah, ini mulai banyak diterapkan dalam proses assembly di dunia industri, yang dimana teknologi ini digunakan untuk membantu operator melalui tampilan instruksi visual yang muncul secara langsung pada area kerja nyata. Dengan adanya instruksi visual tersebut, operator dapat lebih mudah memahami langkah-langkah assembly tanpa harus melihat manual atau dokumen kerja secara terpisah. AR juga membantu banyak proses seperti training karena memberi pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Dan beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penggunaan AR mampu mengurangi kesalahan assembly, mempercepat waktu pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi kerja operator. Nah, oleh karena ini AR itu dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung proses manufaktur modern. Nah, di sini dibahas walau teknologi AR itu sudah memiliki atau banyak digunakan dalam proses assembly tapi masih terdapat beberapa kesenjangan dalam penerapannya untuk verifikasi dan validasi dari perakitan. Nah, jadi sistem tracking objeknya itu juga belum sepenuhnya optimal sehingga akurasi posisi komponen masih dapat mengalami kesalahan. Dan karena itu penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem immersive meteorologi yang lebih interaktif dan mampu mendukung
proses verifikasi serta validasi assembly yang lebih efektif. Nah, di bagian ini peneliti menjelaskan mengenai kerangka penelitian atau framework yang digunakan untuk mengembangkan sistem immersive metrology ini. Tahap pertama itu dimulai dengan literatur review untuk mempelajari penelitian sebelumnya mengenai AR. Nah, selanjutnya peneliti mengidentifikasi komponen utama dalam sistem IM atau sistem tracking yang berfungsi sebagai pengembangan prototipe immersive metrology. Nah, prototipe tersebut digunakan untuk diuji melalui eksperimen untuk mengetahui dari suatu performa sistem yang dapat membantu proses assembly atau inspeksi. Nah, hasil pengujian selanjutnya dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem yang dikembangkan. Oke, kita next. Nah, di sini kerangka atau fase-fase kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian immersive metrology terdiri dari beberapa fase utama yang saling berhubungan, yaitu yang fase pertama itu literatur review atau mengumpulkan mempelajari penelitian. Fase kedua adalah assessment teknologi AR. Nah, tahap ini itu mengevaluasi perangkat AR yang tersedia untuk menentukan teknologi mana yang sesuai digunakan untuk sistem immersive metrology ini. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan sistem, termasuk komponen perangkat keras, software, sistem tracking, serta kebutuhan informasi pengukuran. Setelah itu, peneliti mengembangkan prototipe, dan prototipe yang telah dibuat untuk kemudian diuji melalui eksperimen untuk mengetahui performa sistem dalam kondisi nyata. Nah, tahap terakhir dari analisis adalah analisis dan evaluasi hasil untuk menilai efektivitas sistem yang dikembangkan. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari fase-fase kerangka penelitian untuk IM. Yang pertama itu literatur review, yang kedua assessment dari AR tersebut seperti yang sudah kita sebut tadi, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat ada 5 tahapan atau fase dari penelitian framework untuk immersive metrology. Next. Nah, fase-fase pada kerangka penelitian itu mengembangkan prototipe eksperimental immersive metrology berbasis teknologi AR, atau prototipe ini dirancang untuk membantu operator dalam sistem assembly dan inspeksi komponen secara lebih interaktif. Sistem menggunakan perangkat AR yang mampu menampilkan instruksi metrologi dan informasi digital secara langsung pada area kerja nyata. Dengan adanya tampilan visual tersebut, operator dapat mengikuti proses kerja dengan lebih mudah dan memahami posisi maupun kondisi komponen secara real time. Prototipe kemudian digunakan dalam beberapa pengujian eksperimen untuk mengetahui bagaimana performa sistem dalam mendukung proses inspeksi dan assembly. Nah, dari pengujian tersebut, peneliti dapat mengevaluasi tingkat efektivitas, kemudahan pengguna, serta manfaat dari sistem immersive metrology ini dalam lingkungan industri. Next, ini terdapat tabel atau framework atau flowchart dari pendekatan eksperimental yang digunakan untuk IM. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 8 flowchart yang digunakan untuk melakukan atau yang digunakan peneliti untuk melakukan pendekatan eksperimental yang digunakan untuk metode IM tadi. Nah, selebihnya bisa kalian screenshot aja jika kalian mau. Oke, kita next ke bagian tes. Nah, definisi tes ini di bagian mana peneliti menunjukkan atau menentukan jenis pengujian yang akan dilakukan, seperti mengevaluasi sistem immersive untuk sistem immersive metrology ini. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengukur performa dari sistem IM dalam membantu proses assembly dan inspeksi komponen yang digunakan instruksi berbasis augmented reality. Dalam eksperimen, peserta akan mengikuti beberapa tugas yang telah disiapkan oleh peneliti, dan hasilnya dari setiap peserta kemudian dibandingkan untuk melihat tingkat efektivitas sistem seperti kecepatan kerja, tingkat kesalahan, dan pemahaman operator dalam instruksi yang diberikan. Selain itu juga tahap ini digunakan untuk menentukan data-data apa saja yang akan dikumpulkan selama eksperimen agar hasil dari penelitian ini dapat dianalisis secara lebih akurat.
Nah, pada tahap ini ada seleksi peserta yang dimana peneliti itu menentukan individu yang akan mengikuti eksperimen immersive teknologi ini, dan peserta dipilih dengan latar belakang dan tingkat pengalaman yang berbeda-beda untuk melihat berbagai jenis penggunaan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem air yang telah dikembangkan ini. Nah, selama eksperimen, peneliti mengamati kemampuan peserta dalam memahami instruksi, jalankan proses assembly dan menggunakan sistem metrologi berbasis air atau augmented reality. Nah, tahap seleksi ini penting karena membantu peneliti memperoleh data yang lebih valid dan memahami bagaimana sistem dapat digunakan oleh operator dengan tingkat pengalaman yang berbeda. Di sini terdapat pelaksanaan tes yang tahap ini juga merupakan lanjutan dari seleksi peserta tadi. Nah, peserta mulai menjalankan eksperimen yang menggunakan sistem immersive teknologi berbasis AR. Peserta juga menggunakan perangkat AR secara langsung untuk melihat instruksi assembly dan informasi pengukuran yang ditampilkan pada area kerja nyata. Nah, hasil dari pengujian ini nantinya akan digunakan untuk tahap analisis dan evaluasi untuk kepentingan peneliti dalam pengembangan sistem immersive metrologi. Nah, di sini lalu tahap selanjutnya adalah pengambilan data. Peneliti mengumpulkan berbagai informasi selama eksperimen tadi yang sudah berlangsung. Nah, data ini untuk mengevaluasi performa dari sistem immersive metrologi dan kemampuan peserta saat menggunakan teknologi AR. Nah, hasil dari penelitian ini, sistem immersive teknologi itu berhasil dikembangkan dan mampu membantu proses assembly serta inspeksi komponen menggunakan teknologi AR. Penggunaan AR pada operator dapat membuat operator memahami instruksi kerja karena dapat menampilkan informasi secara langsung pada sistem kerja nyata. Nah, hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa sistem IM dapat membantu mengurangi kesalahan operator serta meningkatkan pemahaman pengguna terhadap proses assembly dan validasi komponen. Sistem ini juga mampu memberikan informasi pengukuran secara real time sehingga proses kerja menjadi lebih efisien, dan dengan hasil tersebut immersive metrologi dinilai memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem lingkungan industri modern, khususnya pada bidang manufaktur dan aerospace. Nah, jadi kesimpulannya itu sistem immersive metrologi ini berhasil dikembangkan dan augmented reality atau AR membantu proses assembly pada metrologi yang mempermudah inspeksi komponen, mengurangi kesalahan operator, dan memberikan informasi secara real time, sehingga sistem IM atau immersive metrologi ini berpotensi diterapkan untuk pada industri-industri di lingkungan kerja. Baik, sekian dari saya. Sekiranya semoga materi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.